Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arikoto Sobri. Di sini saya dari Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi keuangan. Sebelum kita masuk ke konsep dasar akuntansi keuangan, kita membaca dulu yaitu pengertian dan jenis akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu entitas perusahaan, organisasi, atau individu yang digunakan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Jadi akuntansi ini tugasnya itu mencatat, terus menggolongkan atau mengumpulkan, memisah-misahkan, terus mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi keuangan kepada pihak-pihak yang yang memerlukan itu. Misalnya di dalam suatu perusahaan atau organisasi atau individu. Ya, yang biasa di organisasi atau perusahaan itu biasa ada yang butuh dengan ini laporan keuangan ini. Yaitu ya dengan apa? Tujuannya itu untuk mengambil keputusan, seperti misalnya para investor, manajer, terus dan yang lain-lain. Itu mereka itu dengan tujuannya itu untuk bisa mempertimbangkan keputusan yang mereka keluarkan. Nah, di sini ada beberapa jenis akuntansi. Di antaranya pertama akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan berkaitan dengan pencatatan pelaporan keuangan suatu perusahaan kepada pihak eksternal. Nah, pihak eksternal seperti tadi yang saya sudah bilang kan. Ini seperti investor, kreditur, pemerintah, dan lain-lain. Laporan keuangan yang dihasilkan bersifat umum dan digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, berarti kan laporan keuangan yang ada ini, yang dikeluarkan dari perusahaan ini, ya untuk para ini seperti investor, terus kreditur, terus pemerintah, itu mereka bisa memberikan keputusan. Kalau investor memberikan keputusan, oh ini perusahaannya berarti bagus, saya akan lanjut berinvestasi di sini, seperti itu. Dan dari akuntansi keuangan ini berfokus pada pelaporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas. Selanjutnya, akuntansi manajemen. Tujuan utama dari akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi keuangan kepada manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan. Meskipun tujuan akuntansi berbeda, keduanya dapat bekerja secara bersamaan. Nah, akuntansi manajemen ini dia itu mendukung supaya pengambilan keputusannya itu menjadi bagus. Jadi dia seperti berkolaborasi antara akuntan dan manajemen ini untuk memberikan keputusan yang baik. Nah, dia akuntansi manajemen ini biasanya dia itu ditujukan hanya untuk ke dalam perusahaan seperti manajer, bos, terus gudang, dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini kita bisa baca fokus pada penyediaan informasi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Misalnya penganggaran, analisis biaya, laporan kinerja. Nah, ini kan ditujukannya untuk kepada manajemen, manajer, atau enggak pihak-pihak terkait yang ada di dalam perusahaan tersebut ya. Terus selanjutnya itu ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah akuntansi mencatat, menghitung, dan menganalisis data biaya perusahaan untuk menentukan harga pokok produksi. Fokusnya adalah pada kontrol dan analisis biaya. Nah, akuntansi biaya ini dia berperan penting di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Karena untuk mengetahui misalnya dari akuntansi keuangan, untuk mengetahui biaya produksi dan apa-apa itu kan harus ke akuntansi biaya dulu, seperti itu. Nah, begitupun juga di akuntansi manajemen, mereka juga membutuhkan. Jadi dia tuh berperan penting di antara akuntansi biaya dan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ya. Selanjutnya tuh ada akuntansi perpajakan.
Bidang ini berkaitan dengan penentuan objek pajak, perhitungan pajak, dan penyediaan kewajiban perpajakan perusahaan. Pengetahuan mendalam tentang undang-undang perpajakan sangat diperlukan dalam akuntansi ini. Membantu perusahaan dalam menghitung pajak terutang dan mengatur strategi perpajakan yang efisien. Ini juga penting karena dari pihak perusahaan itu mereka tidak mungkin lepas dari yang namanya pajak ya. Dan menurut saya pajak itu penting. Ya, masa kita mau berusaha, kita mau punya usaha, tapi kita tidak mau berkorban. Jadi kita hanya ingin menikmati diri kita, tanpa kita hanya ingin menikmati kenikmatan itu untuk diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita tidak mau berbagi, setidaknya kita berbagi kepada orang lain melalui pajak yang akan dikelola oleh negara dan distribusikan kepada masyarakat lagi. Seperti itu ya. Jadi pajak itu intinya ya kembali kepada masyarakat, tidak untuk mereka kecuali mereka yang korupsi ya. Selanjutnya akuntansi pemeriksaan auditing atau auditing ya. Akuntansi ini terkait dengan pemeriksaan evaluasi laporan keuangan perusahaan untuk memastikan kepastiannya. Auditing bertujuan agar informasi keuangan dapat dipercaya dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dilakukan oleh auditor internal atau eksternal. Nah, untuk ini tuh dia khusus ya, tidak bisa sembarang orang yang bisa itu. Mereka yang mempunyai sertifikasi atau sertifikat auditor yang hanya bisa melakukan ini. Ini penting karena apa? Untuk mengecek apakah laporan keuangan perusahaan itu sehat atau tidak. Siapa tahu di suatu laporan itu terjadinya kecurangan, maka dari itu untuk mengantisipasinya itu ya harus adanya akuntansi pemeriksaan atau auditor ini atau auditing ini. Selanjutnya, standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah aturan pedoman atau prinsip yang ditetapkan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan. SAK mengatur bagaimana perusahaan harus mencatat, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi keuangan agar laporan yang dihasilkan pertama relevan, yang kedua andal, yang ketiga dapat dibandingkan, dan yang terakhir yaitu mudah dipahami. Dari keempat ini sangat penting karena jika dari salah satu ini tidak itu sangat berpengaruh dalam itu. Misalnya seperti mudah dipahami, ini kan karena laporan ini kan tidak hanya tertuju kepada satu orang yang ngomongnya, tapi banyak orang. Jika yang hanya paham satu orang dan yang lain tidak paham, bisa menjadi kesalahpahaman. Apakah tidak bisa menjadi masalah gitu? Seperti itu ya. Selanjutnya, pengertian kerangka dasar akuntansi. Kerangka dasar akuntansi adalah landasan konsep yang menjadi acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yang isinya berupa prinsip, asumsi, dan tujuan yang menjelaskan. Nah, isinya itu yang tidak lain dan tidak bukan tujuannya itu apa? Untuk apa laporan keuangan ini dibuat? Terus, siapa pengguna laporan keuangan? Informasi apa saja yang harus disajikan? Karakteristik informasi akuntansi yang berguna, tidak termasuk unsur laporan keuangan seperti aset, liabilitas, ekuitas, dan pendapatan beban. Seperti itu ya. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan itu dibagi menjadi 4. Pertama, memberikan informasi posisi keuangan. Ya, dengan yang kata lain yaitu menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi jumlah pemakainya, menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada suatu periode tertentu. Contohnya, apakah perusahaan punya cukup aset untuk melunasi utangnya? Seperti itu ya. Jadi dia memberikan informasi tentang keuangan, apakah keuangan atau laba atau ruginya suatu perusahaan itu. Apakah perusahaan itu sedang laba atau rugi? Jika rugi kan belum pasti dia dapat melunasi utang-utangnya. Jika laba dia otomatis bisa melunasi utang-utangnya, seperti itu bisa membayar karyawan dan yang lain-lain.
Terus yang kedua, memberikan informasi tentang kinerja keuangan atau financial performance. Melalui laporan laba rugi, income statement, informasi perubahan ekuitas, laporan keuangan menjelaskan hasil operasi perusahaan selama periode tertentu, termasuk pendapatan biaya dan laba rugi. Tujuannya adalah untuk mengukur profitabilitas dan efisiensi operasional sehingga pemangku kepentingan dapat memanfaatkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Jadi dari ini dia memberikan informasi tentang kinerja keuangan. Itu ya tidak lain dan tidak bukan ada manfaatnya, yaitu sebagai pihak sebagai pihak yang memberikan keputusan itu dia akan dapat mempertimbangkan, oh keuangan suatu perusahaan itu sedang begini, berarti kira-kira ini dapat menghasilkan keuntungan, seperti itulah. Selanjutnya, memberikan informasi tentang arus kas. Laporan arus kas atau cash flow statement bertujuan untuk menggambarkan bagaimana arus kas perusahaan dan masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ini penting untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas dan pengelolaannya, yang seringkali lebih relevan daripada laba akuntansi karena menghindari distorsi atau akrual. Ya, ini karena kecurangan banyak, ada yang mengeluarkan, misalnya ada yang memberikan harus laba rugi itu kadang tuh tidak sesuai, makanya dibutuhkannya informasi tentang arus kas ini supaya apakah itu balance atau tidak, apakah memang betul-betul perusahaan ini menguntungkan atau tidak, begitu loh. Jadi dari pihak investor juga mempertimbangkan. Selanjutnya, mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Secara keseluruhan, laporan keuangan dirancang untuk membantu berbagai pihak seperti: pertama, investor dan pemilik saham menilai potensi pengambilan investasi, menilai prospek laba dan risiko. Jadi dari keputusan ekonomi, jadi pihak investor juga dia mempertimbangkan, oh adanya ini, dari mereka memberikan laporan-laporan ini mereka dapat mempertimbangkan apakah ini akan prospek menjadi laba atau justru malah rugi, seperti itu kan dapat dipertimbangkan. Selanjutnya, kreditur dan pemberi pinjaman menilai risiko kredit. Jadi dari kreditur dan pemberi pinjaman ini mereka juga mempertimbangkan, oh saya memberikan pinjaman kepada perusahaan ini, kira-kira perusahaan ini dapat mengembalikan tidak, karena dari laporan laba rugi dan arus kas dan neracanya pokoknya itu lagi sedang rugi. Kalau saya kasih sekian, otomatis dia tidak bisa membayar dong, berarti saya harus mempertimbangkan saya kasih atau tidak, seperti itu ya. Lalu manajemen internal merencanakan dan mengendalikan operasi, evaluasi kinerja dan pengendalian internal. Nah, intinya dia mengoperasikan dan mengendalikan di dalam internalnya itu, internal perusahaannya, dia yang mengontrol di dalamnya, seperti itu, apakah ini dapat dikendalikan atau tidak, seperti itu. Selanjutnya, pemerintah dan regulator menyetujui pajak, peraturan, menilai kewajiban perpajakan. Selanjutnya, masyarakat umum memahami dampak sosial dan lingkungan perusahaan. Jadi informasi ini harus relevan, andal, dan dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Harus ya, karena yang memeriksa tuh banyak sekali itu, tidak hanya satu orang. Selanjutnya, asumsi dasar. Asumsi dasar yaitu dalam akuntansi penyusunan laporan keuangan didasarkan pada beberapa asumsi atau asumsi dasar yang menjadi landasan untuk memastikan konsistensi, reliabilitas, dan relevansi informasi keuangan. Asumsi-asumsi ini diakui dalam standar akuntansi internasional seperti IFRS, International Financial Reporting Standards, dan standar nasional seperti PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Asumsi ini membantu akuntan dalam mengklasifikasikan transaksi dan menyajikan data secara logistik. Berikut adalah selanjutnya penjelasan asumsi kelangsungan usaha atau going concern.
Asumsi ini menyatakan bahwa entitas bisnis akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang wajar ke depan, setidaknya 1 tahun ke depan, tanpa niat atau kebutuhan untuk dilikuidasi atau mengurangi skala operasinya secara signifikan. Contohnya seperti perusahaan tidak menilai aset tetap seperti pabrik pada harga jual darurat, melainkan pada biaya historis pengurangan depresiasi. Selanjutnya, asumsi dasar akrual. Transaksi keuangan dicatat ketika terjadi berdasarkan hak dan kewajiban, bukan ketika kas benar-benar diterima atau transaksi. Ini berbeda dengan basis kas atau cash basis yang hanya mencatat saat perpindahan tangan. Contohnya, jika perusahaan menjual barang, menjual barang secara kredit pada bulan Desember, pendapatan dicatat pada periode itu, bukan saat pelanggan membayar pada bulan Januari berikutnya. Intinya, jika ada transaksi di bulan itu, misalnya ada pembelian, meskipun uangnya belum diterima tetap sudah dicatat. Seperti itu. Selanjutnya itu ada asumsi periode akuntansi. Aktivitas bisnis di bagian waktu tertentu, misalnya bulanan, kuartal, atau tahunan inti. Ini untuk pelaporan meskipun bisnis berlangsung terus-menerus. Jadi pelaporannya itu tidak sebulan sekali atau sehari sekali ya. Pelaporannya itu jadi kadang 3 bulan sekali, atau 4 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, atau setahun sekali. Tapi jarang ada yang setahun. Biasanya itu 3 bulan sekali. Itu paling relevan ya, paling pas untuk melaporkan. Selanjutnya itu asumsi satuan moneter. Semua transaksi dicatat dalam satu satuan moneter yang stabil, misalnya rupiah di Indonesia atau USD secara global, tanpa mempertimbangkan efek inflasi kecuali dinyatakan secara khusus. Contohnya, semua aset, liabilitas, dan ekuitas dinyatakan dalam rupiah meskipun transaksi melibatkan mata uang asing yang dikonversi menggunakan kurs atau transaksi. Nah, dalam ini dia tuh misalnya di suatu negara dia menggunakan mata uang rupiah. Misalnya kita mau menggunakan mata uang Indonesia yaitu rupiah. Meskipun di situ ada transaksi mata uang asing, tetap kita catat sebagai mata uang kita rupiah. Seperti itu ya. Selanjutnya, asumsi entitas ekonomi. Bisnis dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemilik atau pihak terkait lainnya. Transaksi pribadi memiliki tidak campur tangan dengan transaksi bisnis. Jadi contohnya itu seperti jika pemilik perusahaan menggunakan dana bisnis untuk keperluan pribadi, itu harus dicatat sebagai pinjaman atau penarikan, bukan pengeluaran bisnis. Jadi di sini ini harus dipisahkan ya, intinya tuh dia harus dipisahkan. Misal contohnya tuh ATM perusahaan dan ATM pemilik itu harus dipisahkan. Jika pemilik mengambil uang dari perusahaan, berarti itu akan dicatat pref atau penarikan ya, sebagai dana keuntungan. Misalnya dia punya dana keuntungan di situ, dia tarik pref, atau enggak dia meminjam seperti itu, atau berhutang ya, supaya pencatatan di situ itu akan stabil. Tidak misalnya masa ada keterangannya di dalam bos mengambil ini terus kita tidak catat, padahal di dalamnya itu pakai uang perusahaan, itu kan mengganggu keuangan perusahaan ya. Selanjutnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Pertama, relevansi atau relevan. Informasi yang relevan jika dapat dipengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu mereka menyebarkan masa lalu, sekarang, dan masa depan, serta mengonfirmasi atau mengukur evaluasi sebelumnya elemen kunci. Jadi intinya tuh dia relevan ya. Contohnya tuh seperti pengungkapan kerugian besar dari litigasi yang sedang berlangsung karena dapat mempengaruhi nilai saham. Intinya dia harus relevan ya, harus dinyatakan secara sejujur-jujurnya.
Jadi misalnya pada saat itu keuangan perusahaan sedang rugi, ya harus diberikan atau diberi kejelasan bahwasanya perusahaan sedang rugi. Selanjutnya kemudahan pemahaman. Ini karena yang seperti tadi yang saya jelaskan di awal, karena pemeriksanya ini tidak hanya satu orang tetapi ada banyak orang, makanya kemudahan pemahaman ini sangat penting. Seperti itu ya. Terus selanjutnya keandalan atau reliability. Bahasanya laporan ini dapat diandalkan. Bahasanya dapat diandalkan dari kejujurannya, dari relevannya, mudah, intinya dia dapat diandalkan dari segi manapun. Selanjutnya keterbandingan atau comparability. Ini dia tuh dibandingkan dengan tahun atau bulan-bulan sebelumnya, dengan laporan-laporan sebelumnya ya. Dia dapat dibandingkan seperti itu. Selanjutnya unsur-unsur laporan keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan terdiri dari berbagai informasi penting seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Dengan memahami unsur-unsur ini, Anda akan dapat mengetahui bagaimana perusahaan mengelola keuangannya, apakah perusahaan mampu membayar hutangnya tepat waktu, serta seberapa besar pendapatan dan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam satu periode. Nah, selanjutnya itu ada bagi pengguna. Dalamnya unsur-unsurnya itu ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas. Selanjutnya liabilitas adalah kewajiban yang ada pada saat ini akibat peristiwa masa lalu yang diharapkan akan menyebabkan aliran manfaat ekonomi keluar dari entitas. Contohnya utang dagang, pinjaman bank, pajak yang harus dibayar, dan provisi untuk pensiun karyawan. Selanjutnya ekuitas. Ekuitas adalah sisa klaim atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitasnya yang mencerminkan kepentingan pemilik atau pemegang saham. Contohnya modal saham, laba ditahan, akumulasi laba bersih, dan cadangan evaluasi aset. Selanjutnya itu pendapatan. Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menghasilkan peningkatan ekuitas kecuali kontribusi pemilik. Contohnya pendapatan penjualan barang atau jasa, bunga yang diterima, dan dividen dari investasi. Selanjutnya ada beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran keluar atau pengurangan aset atau peningkatan liabilitas yang menghasilkan penurunan ekuitas kecuali distribusi ke pemilik. Contohnya biaya produksi, gaji karyawan, depresiasi aset, dan biaya administrasi. Selanjutnya itu ada komponen laporan keuangan. Pertama ada neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu. Bayangkan ini seperti foto kondisi keuangan bisnis pada hari tertentu. Di dalam neraca ada 3 elemen utama. Pertama, aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya laporan laba rugi. Kalau neraca menunjukkan gambaran keuangan seperti satu titik waktu, laporan laba rugi lebih mirip dengan film yang menunjukkan bagaimana kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, atau setahun. Laporan ini menunjukkan apakah perusahaan untung atau rugi dalam periode waktu tersebut. Elemennya ada pendapatan dan beban ya. Selanjutnya laporan arus kas.
laporan arus kas itu menggambarkan penggerakan uang tunai kas masuk dan keluar dari bisnis dalam periode tertentu. Jadi meskipun sebuah perusahaan tampaknya untung dalam laporan laba rugi, arus kasnya bisa menunjukkan seberapa banyak uang tunai yang benar-benar ada di tangan. Jadi seberapa untung. Jadi kalau perusahaan itu untung, jadi untungnya itu berapa dulu, besar atau kecil gitu loh. Meskipun kecil kan kadang bisa dibilang untung. Nah, komponennya itu ada arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pembiayaan. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan perubahan ekuitas pemilik perusahaan selama periode waktu tertentu. Ini bisa menunjukkan perubahan selama periode waktu tertentu. Investasi baru dari pemilik, distribusi laba seperti dividen atau laba rugi yang dihasilkan oleh perusahaan. Sederhananya atau gampangnya ini, laporan ini menggambarkan bagaimana nilai perusahaan dari sudut pandang pemiliknya berubah seiring waktu. Jadi ini menunjukkan pandangan dari pemiliknya bagaimana gitu loh. Lanjutnya, catatan atas laporan keuangan, notes to financial statement. Meskipun ini tidak selalu dianggap sebagai komponen utama, catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang sangat penting di sini. Perusahaan menjelaskan rincian dan penjelasan tambahan tentang angka-angka yang ada di laporan keuangan, misalnya metode yang digunakan untuk menghitung nilai aset, rincian hutang tertentu, atau penjelasan tentang pajak. Intinya ini di dalam ini dia penambahan informasinya tuh ada seperti apa itu ditambahkannya di sini ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salahnya dalam perkataan atau penjelasan yang kurang jelas, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Karena di sini juga saya masih belajar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.